artificial intelligence. Nah, masa AA kalah sama AI? AA itu apa? Artificial Allah. Gak suka nih. Keren. Beliau ini sosok fotografer, arsitek, dan juga entrepreneur. Kita sambut dengan meriah Mr. Antoni. Antoni Saputra. Biasa dipanggil Putra. Enggak, Anton. Tony Stark. Biasa dipanggil Antoni. Dulu pernah di Ceylon Seven berarti ya? Di drummernya. Tapi asik, keren banget mas. Setelannya ini. Secara stylenya anak band kayaknya sih. Anak band nggak sih? Pernah nggak? Pernah dulu. Pernah ya? Waktu kuliah. Cuman ini style hari ini saya beda. Biasanya nggak kayak gini. Biasanya pakai caping gitu ya, Pak? Biasanya biasa aja, nggak pakai begini nggak. Karena baby, waduh, kan? Biar kelihatan muda ya. Biasa. Itu pokoknya. Nanti, waduh, katanya itu tua banget kita jadi kita Gue style muda. baru kepikiran. Kayak Iman Jerok. Dah, iya. Bener. Wow. Iman Jerok cuy. Betul. Iman jorok ya. Ya, cuma kurang bersih aja ya. Ya kurang Iman jorok jadi. Ngapain? Parah kasus. Tapi keren. Pelanggaran. Stylenya asik. Offset ini. Iya. Karpet Tapi kuning. memang kalau seniman, fotografer, arsitek itu ada nilai seninya juga ya. Ya harus, karena itu value yang harus kita bangun. Dulu kuliah di mana, Mas? Kebetulan kuliah di UI Yogyakarta. UII. Arsitek UI Yogyakarta. Universitas Islam. bukan? Islam Indonesia. Asik. Di lereng Gunung Merapi. Itu banyak peminatnya zaman itu. UI itu. Malampir itu kan. Menggeram dong, masih di atas dong. Ambil jurusan apa? Arsitektur. Arsitek. Sekarang bisnisnya di fotografi ya? Fotografi dan arsitektur juga masih ada, studio arsitekturnya juga masih kita geluti. Jadi karena itu kan ilmu, kuliahnya juga mahal, jadi ya sayang kalau nggak dimanfaatkan. Iya, betul. Tapi memang apapun pekerjaan kita, background keilmuan kita pasti kebawa. Oh iya. Mix jadi. Ya. Lalu saya mau tanya. Mix studio. Studio ya juga nih. Lalu saya mau tanya tuh, ada korelasinya tuh akhirnya setelah mempelajari arsitektur, terus nyemplung ke dunia fotografer, ternyata ada hubungannya ya gitu, ada nggak? Oh, bisa erat sekali. Erat sekali malah ya. Tapi orang nggak banyak tahu dan nggak banyak mau tahu mungkin ya. Karena kan di dalam arsitektur itu perencana. Jadi merencanakan dari A sampai Z sebuah bangunan, kawasan, bahkan kota. Karena ada MUP itu Master Urban Planning kan. Urban Planning. Kalau kita buat model bangunan kan, itu ada komposisi bentuk kan. Nah, komposisi bentuknya itu harus indah, harus ada filosofinya, ya kan? Apa maksud dari bentuk ini gitu kan. Nah, di foto juga kan sama, komposisi foto kan. Iya, gradasinya, ada golden ratio, ada keseimbangan, ada semua. Jadi terus lighting, pencahayaan, ya bangunan harus ada cahayanya kan. Oh iya benar. Nah, cahaya itu kan ada sama, cahaya alami, ada cahaya buatan. Jadi kita merencanakannya harus sesuai dengan sinar matahari. Iya. Kalau di Feng Shui ya? bukan rotasi sinar matahari kan berpengaruh itu. Kalau kita kasih jendela terus nggak kelewatan sinar matahari kan dia Lembab cuma ya? bias, nggak dapat sinar matahari langsung. Iya. Nah, di kondisi-kondisi ruangan tertentu cukup seperti itu cukup. Tapi ada kayak kamar tidur kan bagusnya kan dia kena sinar matahari langsung, dia kuman-kuman. Iya. Terus, tapi kalau ruang kerja yang nggak dipakai terus kan, ya cukup sinar bias-bias aja nggak apa-apa.
Jadi tidak harus kena rotasi timur barat. Teruji berarti. Arsiteknya teruji. Asli. Marketing banget. Kan di fotografi. Iya. Udah berapa lama foto? Di foto saya bareng bulan Mas Haji apa ya? 2005 sih saya. 2005 ya. 8 September 2005 saya buka studio. Di Metro. di Metro. Jadi memang asli orang Metro. Saya asli orang Metro, cuman kuliahnya aja dulu di Jogja. Terus ya memang karena paman-paman saya banyak di Bandar Lampung kan. Saya juga dulu kan sekolahnya di Daruntang sini. Ya jalan ya dari Kaliawi. Apa nilai tambah kafenya ya kafe-kafe lainnya? Kalau nilai tambah kita sementara ini belum mau berkompetisi secara apa ya? Brutal. Ugal-ugalan. Iya, belum. Random. Bener belum. Nah, karena kafe hanya memperkuat usaha kita studio kan. Jadi kalau kayak yang mau wisuda, Oh gitu. ada Iya, belum? Ini luar biasa. Ini Semua bikin. Ya lagi. melihat peluang itu cerdas banget tuh. Orang mau nunggu antrian foto, duduk di depan, bagusnya diapain orang-orang? Kafe ya. Di kafe, jadi sambil nunggu antrian, Iya. sambil ngopi dulu. Santai. Jadi Terus kalau ada kayak kelulusan nih sekarang kan ya. ini kan lagi tahun ajaran baru kan. Ada rame nih foto-foto perpisahan kelas tuh. Kita ada paketan juga sekalian makan, ada juga prasmanan. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Kalau wedding ada nggak ya sama catering ya? One stop solution Ini ya. foto sama makan tuh Foto gimana? kita paketin sama makan perpisahan. Kita sediain sound, mic, mereka karaoke. Iya, Ada itu. Ini out of the box sih ya. Iya, ya jarang banget kan orang yang berpikir sampai ke arah situ gitu kan. Gak menarik pola pikirnya nih. Ya. Agak-agak beda sendiri kayaknya. Karena ya itu Jogja. Pulang bawa istri nggak? Teman-teman yang kuliah di Jogja biasanya pulang bawa istri. Saya bawa pacar. Iya. Jadi dapat Dari Metro. Bandar. asli cuy. Temen gue yang kuliah di Jogja, dapat bonus pulang. Bawa buntut. Wah, apa kek? Sini gitu kan ya? Sajen ya. Istilahnya. Sering kena berarti. Goreng. Sering kena berarti. Ya kan? Kena saja. Atau minimal yang bikin melayang. Iya. Iya. Di sana kan enggak. Orang mau belajar. Hebat itu ya. Dibuatin kopi. Dikasih gorengan. Gratis itu. Itu enggak, bukan yang Baik hatinya ya. yang bayar. Ya, orang sana memang. Makanya Jogja itu memang istimewa. Ngangenin tuh. Berapa kali saya pulang lagi ke sana, masih ketemu bapak kos. Ketemu juga dia masih nangis. Masih akhirnya jadi saudara baik gitu ya. Iya, jadi Kayak saudara baik. Iya. Itu yang bikin Itu. Mas Anton ini awet juga. Tapi memang bener itu, rasa itu ya. Iya, rasa itu. Contoh aja kita balik lagi ke SMA nih, ke SMA sekolah kita. Kayaknya kembali lagi ingat masa lalu gitu kan. Akhirnya ada refresh di dalam Iya. diri gitu ya. Sama ini juga. Justru gue dulu Gini nih, kalian kan dulu di masa muda kumpul-kumpul tuh kan. Terus sekarang kumpul-kumpul lagi, kayaknya muda lagi kan? Asli, Ah. asli kreatif. Walaupun bangkit lagi. Iya, semangat jadi nambah lagi gitu kan. walaupun ditutupin biar kelihatan muda. Iya, walaupun menang di mana-mana ya. Padahal mah kalau cek kesehatan, waduh, tensi udah tinggi, gula darah tinggi, ya kan? Asli boy. Nggak bisa bohong. Alhamdulillah gue mah enggak. Kalau nggak olahraga itu jadi sakit-sakitan. Apa olahraganya, Mas? Bulu tangkis. Tapi kan seminggu 3 kali kita. Ikut klub. Enggak, kita itu rombongan bapak-bapak tua random yang ingin sehat. Jadi malam dong ya, kalau siang kerja ya? Enggak, sore. Sore. Sore sampai ke jam 4 sampai jam maghrib biasanya 2 jam kita. Nah, Anak berapa? baru 7. Terbukti kan? Ini. Sela on. Salon Seven play. Sela on 7. Terinspirasi dari curiga Jogja. Staminanya kuat ya kan? Pasti buntutnya banyak. Enggak, kalau itu rezeki. Itu murni rezeki dari Allah. Iya, apa sih
amalannya. Wirid-wirid ya. Iya, kok bisa seberuntung itu? Dari tadi kan ceritanya yang saya simak tuh ya. Keberuntungan lagi. Bukan cuma keberuntungan, mungkin karena memang cerdas juga ya. Ya, Bang Anton juga cerdas. Tapi saya yakin ada satu amalan ya, yang Bang Anton jalanin atau orang tua Bang Anton jalanin, itu yang mungkin akhirnya dikabul dan didengar Allah. Ada nggak, Bang? Coba. Kalau ada, kalau kan saya bisa belajar nih. Iya. Jadi sebenarnya kan apa ya? Sholat malam. Kenapa kita diberi solusi? Karena ada masalah kan. Nah, kalau kita menghindari masalah, berarti kita menghindari solusi. Iya. Menghindari rezeki. Saya tadi cerita-cerita kan yang enak-enak aja. Ya. Tapi dibalik yang enak-enak itu, kan ada juga hantaman-hantaman hidup. Wah, hantaman, semakin besar hantaman, itu kalau kita memandangnya, saya bilang tadi, dari kalau kita tenggelam nih ya, terus kalau kita berpikir, orang itu tenggelam. Tapi kalau ternyata pas kita tenggelam, terus kita goyang-goyang, akhirnya kita bisa mengapung, terus akhirnya kita bisa berenang. Oh, ternyata berenang tuh begini kan, gitu kan? Ya memang kelelep-kelelep, ketelan-telan tuh air itu kan. Asin itu ya. Iya, tapi kan kalau ternyata kita bisa berenang gara-gara kita tenggelam, itu ya punya skill tambahan kan berenang. Dari mana? Dari karena kecelakaan tenggelam tadi. Nah, begitu pun hidup. Ketika kita diberi hantaman, yakinlah itu yang terbaik buat kita gitu. Hantaman apa di dunia fotografi? Hantaman fotografi. Tapi intinya Iya. hantaman apa? Dalam dunia fotografi di era yang sekarang ini. Ini kayaknya udah Dunia makin seru. digital sudah Makin seru ini ya. Cetak Karena kan foto seru, misalnya itu wedding tuh. sendiri, ya kan? Ini yang mau saya jawab dari kemarin ini. Dendam terlukan. Ini pertanyaan langsung dari Mas Aji. Edisi curhat. Karena saya bisnis wedding juga. Banyak nih anak-anak baru dengan skill bagus. Modal. Kalau di standar lah ya. Kalau JIR kan ya berkembang kan ya Bang ya. Jadi semua orang tuh bisa beli gear bagus. Ya kan? Apalagi perbankan juga gampang ya, banyak sekarang. Ada pay letter. Wah, itu dia. Nah, jadi dulu Mas Aji, Mix Studio itu, sahabat saya itu berjaya di era yang sama dengan kita. Siapa yang kenal Mas Aji? Sampai di akhirat juga nama itu tertulis. Kenapa dari situ sih? Saking tahu ya kan? Ini akhirat. Tahu sendiri kan? Iya. Ya. Tapi mungkin saya tidak sesukses beliau. Cuman artinya setelah saya ternyata memang benar bahwa setiap orang itu punya masanya ya. Jadi ketika masa kita memang berjaya, ya kita nikmatin kan itu kan. Tapi ternyata di balik itu tuh akan habis. Gitu kan. Nah begitu kita mulai habis, ditelan oleh zaman, karena yang muda-muda ini juga era mereka gitu kan, era mereka ini, mereka berkembang dan kita seolah-olah tertelan. Iya, kayak hilang gitu kita. Gelombang di bawah ya. Iya. Begitu tuh nama brand kita tuh hilang gitu kayaknya, nggak muncul-muncul lagi di permukaan. Bergantilah mereka bergantian. Nah, memang akhirnya pada waktu itu sudah saya prediksi. Sudah saya prediksi itu akan seperti itu. Makanya semua pendapatan yang saya terima itu saya investasikan ke tanah. Oh gitu, lebih yang ini ya? Yang properti ya? Yang dia itu meningkat setiap tahunnya. Ya. Luar biasa itu ini. Ya. Meningkat setiap tahunnya. Ya, visioner gua bilang. Ya, itu rencana beda. Karena ada teman saya itu belinya elektronik. Elektronik, mobil dan lain sebagainya penyusutan tinggi. Wah, ini Itu saya hindari. Orang beli mobil, kita secukupnya aja lah mobil yang ada aja. Orang beli yang lain-lain, saya lihat kalau itu investasinya menurun, kita coret. Skip. Oh gitu. Kebetulan saya beli tanah pada waktu itu.
ngangsur di bank lah. Sampai 5 tahun. Nah, pikir saya dulu, setelah saya buka studio baru, enggak, yang baru-baru ini baru muncul gitu. Kita bisa start, ya bisa start yang sama. Modal ya. Nah, mulai di start ya. Pikir saya dulu begitu. Enggak taunya Allah berkehendak lain. Waduh, ini ceritanya. Iya, berkehendak lain. Saya punya tanah kosong, mereka udah di puncak. Oh gitu. Endingnya nggak enak ya. Benceng dulu, benceng dulu. Nanti dulu. Jadi Gue mau udah bayang endingnya karena gua duluan, gua udah menciptakan market ke gua semua. Tahu yang enggak. Ada something di akhirnya kan. ya, jadi artinya begitu saya punya tanah saja itu pelan-pelan kita bangun. Sampai 4 tahun setengah pembangunan itu, 3 lantai. 4 tahun setengah kita membangun, mereka tambah gila-gilaan, tambah banyak kan? Iya benar banyak. Wah, tambah apa ya? Istilahnya. Cemerlang lah mereka kan. Kita tuh orang ganti kamera, kita diem aja, beli semen, Iya. 1 sak, 2 sak. Gimana kita? Ngefek ya situ? Ngefek. Habis pasar kita itu. Habis, tenggelam nama kita juga. Tapi kita kan nggak mau berhenti berusaha. Kita terus prinsip saya, kita sedang menarik anak panah. Memang mundur ke belakang sepertinya. Tapi untuk melesat lebih Jauh. Kalau ini luar biasa ya. memang jawabannya kan panjang. Itu sabar. Modal sabar aja itu. Karena apa ya? Kita kan nggak tahu pertolongan Allah. Yang tahu kapan Datang ya. waktunya itu kan Iya, Allah. misteri ya. Kita cukup berusaha aja sampai kapan di titik Allah menentukan sekarang saatnya. Jadi kita cuma bisa berusaha berdoa sampai sudah 3 lantai, ada kafenya, tetap dan kita nggak jalan juga. Nggak jalan ya? Bukannya langsung buat. Proses ya. Proses lagi panjang interiornya kan beda selera. Dulu kalau ibaratnya pakai background biasa polos gitu kan, orang sudah senang foto di situ kan. Sekarang eranya sudah berkembang kan, mungkin bukan hanya polos tapi harus ada properti tambahan. Iya, seleranya Gen Z lah ya. Iya, nah gitu. Jadi kita menyesuaikan itu kan butuh modal, butuh ilmu. Gimana sih? Nah itu modal itu kita kalau salah berinvestasi nantinya boncos dong kita kan. Iya. Makanya harus dipikir-pikir dulu. Ini apa yang harus dibeli pertama. Nah peralatan segala macam ganti baru semua kan. Tapi itu udah digital belum sih? Udah ada 2005 itu kita udah digital. Udah digital semua ya? Dari klis ke digital itu semua effortnya tinggi bener. Oh iya. Woi, sini bisa dihilangin jerawatnya, bisa diganti background. Luar biasa. Kalau sekarang itu kan udah sampah bagi mereka kan. Benar. Nah dulu itu, dewa-dewa 30.000 hilangin jerawat. Tambah tulisan 30.000 lagi. Cari duit bener-bener luar biasa pada waktu itu kan. Karena teknologi itu baru. Terbatas ya. Baru. Jadi berapa orang aja dibeli. Sampai dulu fotografer itu yang pegang kendali job. Mereka datang pertama ke studio foto. Nah, akhirnya karena terlalu banyak larinya ke fotografi, akhirnya sekarang sudah ada WO. Nah, WO pemegang kendali sekarang. Sekarang. Oh, ada muat, ada dekor, kembali lagi job-job itu tuh bisa mulai dari mereka. Iya, betul. Rata-rata sekarang mulai dari WO. Kemudian ada yang mulai dari WO. Yang dari fotografi jarang. Karena fotografi itu sekarang hanya pelengkap. Pada zaman itu bisa jadi leader. Pada zaman itu. Sekarang hanya pelengkap. Fotografer tugasnya meliput apa yang ada. Yang disediakan oleh wedding planner, yang disediakan oleh tuan rumah, gitu kan, yang dilaksanakan oleh WO. Nah itu kita hanya sebagai pendokumentasi saja sekarang. Tidak bisa kita berikan, biar fotonya bagus, begini. Oh dulu masih bisa, dulu sekarang udah yang ngatur bukan kita lagi. Dulu fanatiknya fotografer ya. Iya, pada waktu karena perubahan klis ke digital. Iya. Itu perubahan teknologi.
Karena COVID-19 jebret. Itu gimana tuh? Semua bisnis tuh. Hancur semua kan semua bisnisnya. Iya. Start dari awal lagi, strateginya beda lagi. Beda lagi strateginya ke media sosial. Semua transaksi lewat media sosial. Iya. Bla bla. Karena Yang mengurangi aktivitas di luar, Iya. itu hubungannya dengan sosial media gitu. yang megang dunia sosial dia pegang job Iya. saat itu. Betul. Sekarang sudah mulai berubah lagi. Berubah. Karena offline sudah banyak. Terus ya apa ya? Media sosial tetap, tetapi sudah mulai orang itu pandai mereka kan. Nggak dulu kan asal Instagramnya bagus, kualitas bagus gitu kan. Ternyata boncos, beda. Nah sekarang mereka lebih cerdas dan lebih apa ya? Lebih selektif gitu loh. Ini fitnya bagus, ya, coba dulu. Coba nggak main percaya-percaya aja sekarang. Sekarang eranya jadi smart buyer ya. Nah, mereka Gokil bener-bener sih, Bang. detail. Gimana tuh menyingkapi banting-banting harga itu? Ya kita naik level aja. Naik level aja. Jadi kalau kita di pasar ini sudah keruh, ya berhenti atau naik level. Iya. Naik level dengan konsekuensi tingkatkan semuanya. Iya. Baru kita bisa dapat pasar di level atas. Iya. Untuk selera editing berubah nggak sih? Selera editing sekarang hampir nggak kepake editing itu, cuman tuh cerah-cerahin aja gitu. Gen Z-nya kan lebih suka yang... Sekarang kan AI tuh, Oh ngeri sih. Ngeri. AI udah nggak edit background lagi, ketik. Jadi nanti siapa yang pintar ngetik, bagus videonya. Karena gitu. Karena gitu. Terasa, karena di bidang kerjaan saya juga, saya udah dulu Iya. harus starting segala Iya. macam. Sekarang nggak. Selesai sama AI kan? Saya ngobrol sama ChatGPT. Iya. Setiap hari, gue bahkan tiap malam ngobrol. Tapi ingat, AI yang berlebihan itu membosankan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Gue belum sampai titik situ sih. Tidak ada nyawanya. Hampa. Tapi hampa. AI secukupnya, tuh kamera Membantu. foto itu autofocus AI. Iya. Kalau secukupnya membantu Bang. Secukupnya bagus. Tapi ada AI singkatannya apa? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Nah, masa AA kalah sama AI? Ah itu apa? Artificial Allah. Gak suka nih. Keren. Masa kalah? Masa kalah? Gak mungkin bisa dikalahkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Manusia diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya. Iya, filosofinya itu aja. Masa gua kalah sama AI? Gue suka pola pikirnya loh. Sumpah. Iya. Sumpah. Edit yuk. Setelah dilarang seorang laki-laki mendekati istri orang dan menikahi suaminya. Jadi parah lagi loh. Udah saya punya istri. Itu diharamkan. Ya ingat. Lo ketawa gede amat lu nih. Sangat diharamkan itu. Nggak boleh. Bang, saya mau nanya nih, penasaran nih. Fotografi itu cinta atau kebutuhan? Kebutuhan. Oh. Kebutuhan. Saya tidak berniat juga menjadi fotografer tadinya kan. Oh gitu. Terus juga, tapi fotografi ini sesuatu yang dibutuhkan. Iya. Jadi apa ruginya kita bisa motret sama enggak? Iya. Untungnya banyak. Untungnya Nah, ada. presentasi arsitek pakai foto dan video. Iya. Presentasi produk pakai foto dan video. Ya, itu dibutuhkan. Ya harus bisa. Iya. Itu kebutuhan. Jadi kalau mau jadi profesi boleh, tapi tetap kebutuhan yang sampai digital ini udah nggak lagi, baru itu udah nggak kepake. Artinya apapun itu masih dibutuhkan. Masih Pernah nih. dibutuhkan, masih dibutuhkan. Usia berapapun. Usia berapapun, tua-tua juga, Keren. masih ngedit. Ya namanya passion nggak bisa dilarang ya. Passion kan happy aja gitu jalannya. Kebutuhan. Berabun lah editnya. Berabun, Jadi udah mau dirapiin passion itu kebutuhan dibalik lagi. gitu lah. Ya, kalau passion, ya apa ya? Passion kan kita buat sendiri ya. Iya. Tapi kalau kebutuhan nggak bisa kita Iya, betul. buatkan. Kebutuhan. Iya, itu Datangnya nggak kita rencanakan. Ya. dan harus diselesaikan Harus kebutuhan diselesaikan. itu. Kalau nggak diselesaikan, wah
berdampak. Iya, Mas Matrok ini kan hobi investasi ya, termasuk analisis tentang properti, persiapan. Suka beli burung ya, mahal-mahal ya. Saya dengar di infotainment itu. Dulu. Ya, Masuk sekarang apa? Kis. burung apa kacar? Bukan, Murah ya? burung dulu. Nah itu karena saya analisis, itu studio saya itu nggak cukup untuk memenuhi angsuran tanah tadi kan. Oh, gitu ya? Terus gimana Terus nih? saya harus cari, Waduh. saya harus cari pekerjaan baru nih untuk menambah kuota angsuran tadi. Terus saya suka burung merpati kan pada waktu itu. Suka burung merpati, terus saya searching tuh. Aneh-aneh burungnya. Kenalan lah di komunitas. Iya, saya juga masuk soalnya Bu. Iya, Merpati. komunitas Harganya merpati, lumayan. IFVC namanya. Oh. Indonesian Fancy Pigeon Iya. Community. Wah, kebetulan saya sampai jadi pengurus pusat pada waktu itu. Ya, bagian promosi dan ya kembali lagi karena keahlian saya foto tadi, promosi dan lupa saya dokumentasi. Di situ saya dapat tambahan-tambahan untuk memenuhi kuota itu. Jadi bukan kalau dibilang autopilot studio saya, autopilot pada waktu itu. Saya nggak pernah ke studio kok. Pakai apa namanya, self photo ya? Bukan. Ya wedding aja, tapi nggak pernah kita turun karena saya sibuk cari tambahan. Jadi ngerjain siapa? Tim pada waktu itu. Cuman dari situ saya belajar bahwa bisnis ini sulit autopilot. Fotografi. Kayaknya sih bisnis apapun ya. Tetap kita harus ngoceh-ngoceh, pengawasan controlling tinggi. Iya, itu ya, quality control ya. Oh, kalau saya agak-agak ketawa sekarang kalau lihat orang, bisnisnya autopilot, bla 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 bla. Ya, mungkin dia bisa. Ada risiko Tapi tinggi tapi. saya pikir-pikir sulit juga gitu. Karena controllingnya harus kuat, harus sistemnya jadi dulu baru bisa autopilot. Kayak itu bisa autopilot. Dulu itu kita beli sepasang itu kisaran 10 sampai 20 juta ya. Lumayan juga ya. Ininya aja untuk Merpati apa nih? Breeding apa? untuk Babon. ya. Dan itu Memang iya sih, gua juga ada yang beli 30 pasang nggak ada yang produk. Iya dah. Iya. Jadi namanya burung import ya. Loh, Nggak tahu disuntik atau apa gimana lah. oh gitu. Bukan Dia fertil ya. Dari sekian banyak pasangan burung yang masih langka itu, punya saya produk. Antrian panjang. Bisa aja ya kali ya. Mungkin, Rezekinya iya. Beda ya. Jadi antrian untuk jenis burung itu udah sampai 12 antrian itu mau nge-DP padahal. Kita kan takut sendiri namanya telur ya. Belum nanti aja Bang, kalau sudah ada saya kabarin. Gitu terus. Sampai ya memang itu benar. Sampai karena saya lunas, harga burung sudah mulai turun. Oh gitu ya. Terus saya lihat, nggak efektif lagi nih sudah. Akhirnya pas COVID berhenti saya. Karena saya makan aja susah, masih makan burung. Ini jujur nih. Langsung saya potong semua burung, saya masukin kulkas. Stok makanan. Dimarinasi ya. Iya. Jadi produk baru. Akhirnya kafe itu kok kafe burung ya. Iya. Daging burung. Darah ungkep. Jadi selama Covid bisnis apa? Nggak ada pendapatan 400.000 sebulan. Bener Cuman ya? satu desain logo waktu itu kan sebulan itu masuk satu desain logo 400.000. Ya, waduh, gini terus bagaimana? Stok Indomie aja banyak, sama stok burung tadi. Kebetulan istri kan PNS, Wah iya. masih dapat, Gede. masih oke. dapat. Itu yang paling penting sih. Jadi antara resiko dengan keamanan tuh dia ini balance. Ya itu yang ngatur ternyata luar bukan biasa saya ini. gitu yang ngatur. Oh, memang dari kecil Lagi ke AA ya. cita-citanya apa sih? Cita-cita pembalap. Wah, Road race. pembalap dulu cita-citanya. Pernah? Ini belum. Enggak, sama sekali enggak. Gila ini Enggak. Setelah SMA jatuh dari motor kan, waduh, kayak gini ngapain? Jadi, Iris. oh ya Iris. Nah, ini otak analisis nih kan. Pengen tahu kalau mundur nih bisa ngomongin ke Matrok yang 20 tahun lalu mau ngomong apa Ke
ke siapa tuh? Sosok sampean di zaman itu, kalau bisa ngulang itu. Maksudnya gimana ya? Menasehati diri sendiri Iya. di masa lalu kalau bisa, apa yang mau dinasehati? Kamu hebat. Kamu harus yakin kamu hebat. Ini percaya diri tinggi. Bukan sombong itu, confident. Nggak semua orang bisa punya pola pikir yang ketika menghadapi masalah, gue punya teman itu. saya, sampai bahkan gue sendiri belum bisa, gitu loh. Ada teman. Karena tekanannya belum berat berarti. Bukan masalah itu, bukan masalah itu, Jadi masih ini rumus fisika nih. Iya, Semakin tekanan, semakin besar juga Daya pantulnya, gerak pegasnya. kayak tegasnya. Iya, artinya apa ya? Secara paham konsep sih paham, tapi pemikiran masih rasional. Sementara Allah itu, Tuhan itu irasional. Bagi beberapa orang, Iya. padahal Allah itu sangat rasional dengan ilmu. Iya. Padahal kemampuan Tuhan itu, kemampuan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Cuma kita sebagai manusia kadang-kadang berpikir manusiawi kan? Iya. Khawatir ini. Ya enggak ya? Khawatir Gitu itu kan bisa ya. nggak ya? Ya. Apa iya nih? Apa ya? Kok bisa segitu hebatnya sih? Karena tekanan yang menimpa Oh, belum iya. terlalu kuat. Lo gini aja deh. Kalau sudah sampai titik 0 dan Anak menyerah, lo 7 dulu. Bisa Bisa situ. Belum. Ogam lah. Bukan tekanan itu udah beda tuh. Iya sih, bener bukan. sih. Jadi kayaknya gini. Ketika kita sudah mengalami tekanan sampai kita tuh nggak ada ego lagi, artinya kita udah nggak ada, Menarik tuh. ya, udah ngerasa tidak punya kekuatan, sudah ngerasa tidak punya masa depan, tidak punya apa-apa, sudah menyerah bener. Nah, mau lari kemana? Lari ke Nggak ada apa, temen-temen nggak ada yang bisa nolong, dia aja susah. Saudara sama juga. Orang tua, ya namanya orang tua, semakin tua, bla bla bla, mau ke siapa? Kalau nggak tahu, Iya, bener. akhirnya ya sudah, nggak nolong, hanya pada Allah saja. Berat ya napas gue nih. Berat ya, napas. Iya, Ilmunya luar biasa ini. karena sudah tekanan mekanisme atmosfer itu makin berat sih. Bukan. Tadi gue menarik, dia bilang tadi itu kan Allah itu rasional. Kalau dia udah ngomong gitu, wah ini asik nih. Karena sesuatu yang gaib itu sebetulnya bukan nggak rasional, tapi karena belum diketahui aja. Teknologinya mungkin, wawasannya, sama ilmu pengetahuannya. Tapi aslinya someday bakal terjawab. ya dengan tekanan-tekanan tadi kita bisa Beuh. jawab. Karena Kenapa nggak bikin tekanan kafe namanya? Cafe pressure. Jadi kalau Jangan keren dikit bahasa Inggris, boy. pressure datang happy nih, pas makan suka sesuai namanya. Geblek. Masih yakin nggak mas dengan dunia Apa? fotografian ini? oh harus dong. Harus ya? Iya kan saya bilang tadi, selagi masih ada internet, selagi masih ada internet, masih dibutuhkan fotografi. Dengan pikiran visionernya Mbak Antoni ini, yakin aja berapa lama kita bisa bertahan di dunia fotografi? Ini fotografi, ya mungkin kalau saya sampai mati saya tetap ya fotografi. Itu aja. Karena apa ya, itu benar-benar dibutuhkan. Sampai kapanpun tetap akan butuhnya. Oh, Selama ada orang sunatan, selama ada orang nikahan, aku kan bukan hanya itu saja. iya benar. Ada Sekolah. iklan, ada banyak kan. Terus Jadi sekarang ini fotografi menurutku udah jadi kebutuhan, kayak udah bukan sandang pangan papan lagi, masuk fotografi langsung. iya, Karena di eranya sekarang ini kan eksistensialisme ya makin tinggi, Jos. Terus sosmed aja kadang-kadang kebutuhan fotografi luar biasa ya. Lu nggak narsis, lu nggak sekarang nggak eksis loh, beneran. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan itu fotografi salah satu faktornya, bener ya? walaupun pelakunya ada diri sendiri kan. Artinya Ya. kita selfie. Ada orang lain, ada yang profesional, ada yang sekedarnya saja. Nah kita juga nggak bisa memasang pasar kan. Ya. Kalau dia bilang, Mas saya tidak butuh bagus, saya hanya butuh cepat. Kalau kita kasih yang bagus dan mahal, nggak bakal kebeli Oh kan. jadi sesuai market ya? Ya bukan misalkan market, artinya jangan paksakan market ke kita. Iya. Kita harus tahu diri. Market kita tuh di mana gitu. Kalau kita marketnya di menengah ke bawah, ya yang menengah ke atas jangan kita ngarep terlalu besar kan. Mereka mau datang ke kita. Tapi kalau kita memang pasarnya menengah ke atas,
yang di bawah-bawah ya juga pasti takut pesan sama Iya, kita Iya, kan. iya, iya, benar. Atau begini, ada nasihat dari orang bijak buat 3 opsi. Anak 7. Oh, paling di situ. Cepat bagus jangan minta murah, murah cepat jangan minta bagus, murah bagus jangan minta cepat. Iya. Ini ada salah satu dulu gitu. Kalau gue malah Itu masih relate, ya. itu masih relate. sama Masih sekarang. relate tapi belum relevan. Belum relevan. Sekarang eranya smart buyer. Kalau bisa Itu ya. nggak dibandingin lagi. Kalau sama bisa, yang iya, udah bagus, cepet, murah. lain. Itu kompetisi Iya, sekarang. betul. Sekarang itu udah di zamannya. Ngeri ya, ngeri ya. Ngeri memang. Udah tuh Kita kita permasalahan kita kan. dipaksa juga harus nguasain teknologi. Teknologi ya. Iya kan? Bener loh, fotografi juga harus kuasain teknologi. Kalau nggak itu ya udah loh di belakang. Saran buat fotografer baru Fotografer baru terus berusaha. yang baru mulai bisnis di dunia foto. Iya, terus berusaha. Kalau terjadi permasalahan, ya jangan mundur. Karena kalau mundur selesai. Sama relasi penting kali ya. Oh, penting banget membangun relasi. Karena apa? Kalau kita tidak punya attitude, Oh itu ya. nah ya Integritas ya. selesai Di kita. bisnis ini ya Oh, cepet loh. integritas. Jangan sama Anton nanti. Gitu kan. Atau enggak? Oh, gua punya kenal yang bagus tuh. Anton aja. Nah tadi itu circle tadi masuk ke situ lewat situ. Nah, kalau kita menjaga attitude, itu sebenarnya syariat Islam kan, Iya. harga diri, Adab ya. adab dalam Kejujuran, kabar dan pelajaran. kabar dan plat. Al-Quran itu isinya tentang kabar dan pembelajaran. Pembelajaran. Bukalah TK Jadi, tadi itu. Kabar kan informasi. Iya. Yang pegang informasi, dia yang pegang jawab. Oh gitu. Iya kan? Kalau direlitkan dunia saat ini, terus pembelajaran itu kan kisah-kisah. Wah, salah bin Nabi kata Mas saya. Iya. Orang yang begini akan seperti ini, itu kan sudah dari dulu ada gitu loh. Nah kita ngapain ngikutin yang buruk? Jadi yang bagus. Oh iya. Udah pegang informasi. Kabar dan pembelajaran ya. Ya, Kabar itu informasi. artinya Kalau istilahnya kita belajar. Kalau bahasa Arabnya kita belajar siroh. Siroh itu kan cerita lampau. Iya. sejarah. Iya. Untuk mempertajam basiroh. Basiroh itu pandangan masa Future, depan. future. Ya. Kalau Past mau for future. tajam mandang masa depan, ya belajar sejarah. Dulu pesantren di mana? Pesantren Cilata. Ada planning apa dalam waktu dekat, planning bisnis atau apa? Siapa tahu kita bisa tiru. Mau planning bisnis banyak. Tapi kadang-kadang kan kalau diungkapkan sekarang itu bilang, wah itu ngayal kan gitu kan. Ingat di dalam dunia bisnis tutup mulut rapat-rapat, buka telinga lebar-lebar. Bener-bener. Nanti kalau Itu sudah kata-kata bijak buat yang nonton ini. 90% sudah bisa terrealisasikan baru kita. Baru. Ya. Oke. Kan nanti begini, itu siapa? Kalau saya bilang jangan jadi presiden, wah udah ngayal kan, ngayal. Iya. Memang hayalan itu. Oke, pokoknya apapun planningnya, planning Ya. bisnisnya nanti Ya. semoga sukses, tidak ada halangan yang berarti, keberuntungan tetap berpihak, ridho Allah tetap berjalan. Siap. Buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.